Baik, perkenalkan, nama saya Adrianus Sundau. Saya dari Kabupaten Manggarai Timur dengan unit kerja Dinas PUPR. Jabatan saya di Dinas PUPR Kabupaten Manggarai Timur itu adalah penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman ahli pertama. Pada video kali ini, yang mana ini merupakan tugas keempat dari agenda kedua, kami diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman mengenai proses pembelajaran agenda kedua ini sejak dari MOOC sampai dengan e-learning, dan hari ini adalah yang terakhir. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin sedikit berbagi pengalaman bahwa materi kedua, agenda kedua ini adalah hari terakhir, dan ini sudah berlangsung 4 hari sebelumnya. Dan pada hari pertama itu pemateri Pak Joni Lapuisali, dia memberi kami pertanyaan masing-masing. Dia hanya mengetes apakah kami sudah mempelajari materi tentang nilai-nilai ASN berakhlak ini atau belum. Dia hanya mengetes saja. Dan pada saat itu saya adalah satu-satunya orang yang tidak bisa menjawab karena memang saya belum mempelajari sama sekali tentang nilai-nilai ASN berakhlak ini. Lalu setelah 4 hari berlalu dan kami diberi banyak materi teori, lalu diberi juga tugas. Dari sini saya baru memahami bahwa pekerjaan sebagai ASN itu tidak mudah. Yang mana pada awalnya saya pikir ASN itu hanyalah sebuah jabatan publik yang sifatnya itu hanya sekedar untuk melayani saja. Dan ternyata tidak hanya sampai situ. Jadi ASN dalam kehidupan sehari-harinya itu sebenarnya mempunyai tugas yang sangat banyak, ya, tanggung jawab. Jadi dari materi ini saya memahami bahwa ternyata tugas ASN itu ada banyak. Yang pertama, mungkin yang saya pahami dari awal itu hanya pada fungsi yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Memang sebagai seorang ASN yang saya pahami itu dia harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Ternyata ada beberapa nilai-nilai lagi selain itu. Yang berikut itu adalah nilai akuntabel. Jadi akuntabel ini yang memberi arti bahwa seorang ASN itu harus bertanggung jawab dengan tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Lalu nilai yang berikut itu adalah kompeten. Jadi sebagai seorang ASN tidak hanya sebatas di melayani dan bertanggung jawab, tapi juga tetap harus belajar dan mengembangkan kapasitas diri. Lalu fungsi yang berikut sebagai seorang ASN itu adalah harmonis. Jadi harmonis itu adalah peduli dan menghargai setiap orang dalam proses pelayanan tanpa memandang latar belakang. Lalu yang berikut itu adalah nilai loyal. Jadi seorang ASN itu ternyata harus loyal dan berdedikasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Lalu nilai yang berikut itu adalah adaptif. Jadi seorang ASN itu harus cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi selalu berinovasi dan bertindak proaktif terhadap setiap dinamika lingkungan kerja. Nah, nilai yang berikut itu adalah kolaboratif. Jadi seorang ASN itu tidak bisa bekerja sendiri ternyata. ASN harus membuka diri dalam bekerja sama dengan berbagai pihak. Jadi itu adalah nilai-nilai yang saya dapat selama proses pembelajaran agenda kedua ini. Lalu yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran ini itu adalah terkait jaringan. Karena kebetulan e-learning ini menggunakan Zoom, jadi kendala utama itu terkait jaringan. Jadi kadang agak setengah mati untuk berkomunikasi dalam ruang Zoom karena itu tadi. Dan kendala yang berikut itu terkait
materi ya, karena kebetulan ini adalah materi baru, jadi ternyata memang butuh waktu untuk memahaminya. Lalu terkait sistem pembelajaran yang diberikan oleh pemateri yaitu Pak Joni Lapuisali, beliau itu sangat bagus dalam memberi materi. Jadi kami sebagai peserta sangat bersemangat karena beliau sangat bersemangat juga dalam memberi materi. Jadi dia selalu memberi semacam tanggapan-tanggapan yang bikin kami semangat untuk belajar. Baik, mungkin itu saja kesan dari saya terkait pelajaran tentang nilai-nilai ASN berakhlak. Semoga apa yang kami peroleh pada saat ini dapat kami pergunakan dalam dunia pekerjaan kami nanti. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri Pak Joni Lapuisali yang telah membimbing kami dalam proses pembelajaran pada agenda kedua ini.